Assalamualaikum viewer tersayang, kembali lagi dengan abang tersayang, Ade Mas Fahri Safwan Hadi. Dalam edisi riset dan pendidikan, viewer sedih rasanya jika membaca fenomena angka pengangguran di Indonesia. Ingat loh, Indonesia itu bukan negara miskin dengan kekayaan sumber daya alam dan daya energi yang dimilikinya. Seharusnya Indonesia menjadi negara yang kaya raya. Menjadi renungan kita bersama, IDC telah menyiapkan 3 fase di mana ekonomi pengangguran semakin tinggi di Indonesia. Berita pertama di tahun 2021. Tingkat pengangguran terbuka atau TPT pada Februari 2021 tercatat sebesar 6,26%. Angka ini turun 0,81% dibandingkan dengan Agustus 2020. Penduduk yang bekerja sebanyak 131,06 juta orang meningkat sebanyak 2,61 juta orang dari Agustus 2020. Lapangan pekerjaan yang mengalami peningkatan persentase terbesar adalah sektor penyediaan akomodasi dan makan minum, yaitu 0,34% poin. Sementara sektor yang mengalami penurunan terbesar yaitu sektor transportasi dan pergudangan, yaitu 0,30% poin. Sebanyak 78,14 juta orang atau 59,62% bekerja pada kegiatan informal turun menjadi 0,85% poin dibanding Agustus 2020. Persentase setengah penganggur turun sebesar 1,48% poin. Sementara persentase pekerja paruh waktu naik sebesar 1,13% poin dibandingkan Agustus 2020. Berita kedua di tahun 2022. Perlu diketahui bahwa jumlah angkatan kerja pada Februari 2022 sebanyak 144,01 juta orang naik menjadi 4,20 juta orang dibanding Februari 2021. Tingkat partisipasi angkatan kerja atau TPAK naik sebesar 0,98% poin. Penduduk yang bekerja sebanyak 135,61 juta orang naik sebanyak 4,55 juta orang dari Februari 2021. Lapangan pekerjaan yang mengalami peningkatan persentase terbesar adalah sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, yaitu sebesar 0,37% poin. Sementara lapangan pekerjaan yang mengalami penurunan terbesar yaitu sektor jasa lainnya, yaitu 0,51% poin. Rata-rata upah buruh dari Februari 2021 ke Februari 2022 naik 1,12% dari 2,86 juta rupiah menjadi 2,89 juta rupiah. Rata-rata upah buruh laki-laki sebesar 3,14 juta rupiah dan rata-rata upah buruh perempuan sebesar 2,43 juta rupiah. Rata-rata upah buruh tertinggi berada di kategori informasi dan komunikasi, yaitu sebesar 4,86 juta rupiah. Sedangkan yang terendah berada di kategori jasa lainnya, yaitu sebesar 1,73 juta rupiah. Terdapat 10 dari 17 kategori lapangan pekerjaan dengan rata-rata upah buruh lebih tinggi daripada rata-rata upah buruh nasional. Rata-rata upah buruh berpendidikan universitas sebesar 4,30 juta rupiah. Sedangkan rata-rata upah buruh berpendidikan SD ke bawah sebesar 1,81 juta rupiah. Berita ketiga di tahun 2023. Jumlah angkatan kerja berdasarkan survei Angkatan Kerja Nasional atau Sakernas pada Agustus 2023 sebanyak 147,71 juta orang. Naik 3,99 juta orang dibanding Agustus 2022. Tingkat partisipasi angkatan kerja naik sebesar 0,85% poin dibanding Agustus 2022. Penduduk yang bekerja sebanyak 139,85 juta orang naik sebanyak 4,55 juta orang dari Agustus 2022. Lapangan usaha yang mengalami peningkatan terbesar adalah penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum sebesar 1,18 juta orang. Sebanyak 57,18 juta orang atau 40,89% bekerja pada kegiatan formal, naik sebesar 0,20% poin dibanding Agustus 2022. Persentase setengah pengangguran naik sebesar 0,36% poin, sementara pekerja paruh waktu turun sebesar 0,82% poin dibanding Agustus 2022. Jumlah pekerja komuter Agustus 2023 sebesar 7,38 juta orang, turun sebesar 0,69 juta orang dibanding Agustus 2022. Tingkat pengangguran terbuka Agustus 2023 sebesar 5,32%, turun sebesar 0,54% poin dibanding Agustus 2022. Viewers tersayang, semoga langkah pemerintah selalu efektif dan dapat memberi solusi dalam mengatasi setiap angka pengangguran di tanah air. Kita dukung terus program pemerintah untuk membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya ya. Untuk Indonesiaku, maju terus menjadi bangsa yang besar dan jaya. Sampai jumpa, salam Indonesia Raya.